teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Sehat? Luar biasa ya, kemarin kebanjiran. Wah. Ya, mari kita sebelum memulai yud pada saat ini kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah kami boleh para yud Galilea di tempat ini kembali bersekutu tatap muka. Itu semua kasih dan anugerah-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesehatan yang telah Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Bentar lagi kami akan menyembah Engkau, akan berfellowship, memuliakan Engkau dan mendengarkan firman. Kami yakin dan percaya bahwa saat kami di tempat ini, kami mendapati perubahan dalam hidup yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, yuk berdiri yuk, sama-sama yuk. Teman-teman, sebelum kita menginjak ke lagu selanjutnya, saya akan sharing ini suatu hal yang luar biasa terjadi di dalam keluarga saya. Kita sekarang sedang menghadapi masa-masa pandemi dan suatu virus COVID-19 itu bagi kita bisa melawan sesuatu yang tidak nampak.
melawan yang tidak bisa kita lihat. Terjadi dalam keluarga saya dan kakak ipar saya. Beberapa bulan yang lalu saya sharing, kakak ipar saya terkena COVID-19. Saya nggak nyangka kakak ipar saya itu secara fisik, jasmani dia sehat, menjaga pola makan, menjaga jarak, selalu berusaha untuk dirinya untuk tetap sehat. Tapi kakak ipar saya terkena penyakit seperti yaitu COVID-19. Dia nggak tahu kenapa harus menimpa dalam dirinya, dan ini hal yang luar biasa. Setiap kali dia belajar untuk merenungkan firman Tuhan, setiap kali belajar untuk mencari yang dia butuhkan apa? Cuma satu, sehat. Dia cari Tuhan. Dan kakak ipar saya dapat informasi dari adik iparnya. Dia berkata, kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, ucapkan dengan kata-kata. Jangan kita merenungkan firman Tuhan, kita hanya di batin. Di batin itu bermimil. Kita tidak hanya komat kamit, tapi firman Tuhan ngatain, katakanlah, ucapkanlah. Jadi kita harus keluar suara. Dan setiap kali kakak ipar saya mengucapkan kata Alkitab, dia satu hari itu habis 3 pasal, 4 pasal, 5 pasal, dengan mengatakan apa yang keluar dari mulutnya. Dan suatu firman Tuhan, kata-kata firman Tuhan itu ada kata yang mempunyai kuasa. Dan saat mengucapkan firman Tuhan, itu liurnya, dahaknya, dan juga kotoran yang ada di tenggorokannya, semuanya itu keluar. Padahal sebelumnya dia nggak nyangka dia bisa mengatakan firman Tuhan, kemudian dia keluar langsung kata kotor-kotorannya itu. Dan saat itu juga dicek terakhir itu bukan positif tapi negatif, karena dia mengucap firman Tuhan. Jadi kita semua yang ada di sini merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan apa yang terjadi pada kakak ipar saya itu juga bisa terjadi pada kita semua, karena kita yakin firman Tuhan itu hidup, karena Tuhan itu juga hidup. Ada kata-kata yang menguatkan, ada kata-kata yang membangkitkan, bahkan ada kata-kata yang menyembuhkan. Dan saat ini puji Tuhan, kakak ipar saya sudah dicek terakhir negatif. Dan saya bersyukur, karena apa? Karena firman Tuhan itu punya kuasa. Itu yang luar biasa. Luar biasa. Saya pun waktu dia ngomong di keluarga besar, itu saya tuh cuma terima kasih Tuhan, kau baik. Secara manusia kita tidak mau keluarga kita tuh kena virus itu, dia enggak. Kita nggak mau jangan sampai keluarga besar kita kena. Kita berharapnya seperti itu. Semua kehidupan Tuhan yang ngatur. Saat proses itu ada masalah, penyakit itu datang, kita berharap kepada Tuhan, jangan berharap pada manusia. Kakak saya nyari Tuhan, baca firman Tuhan sampai mengucapkan itu kata-kata firman Tuhan dan mengucapkan, dan semua penyakit kotoran yang ada di tenggorokan semuanya itu keluar, dan itu luar biasa. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita nyembah Tuhan bersama-sama. Kita agungkan Tuhan. Mari kita nyanyikan kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita sembah Tuhan diri, dapat kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu.
kehadiran-Mu. Ini hati kami Tuhan, hanya Kaulah segalanya. Katakan dengan iman kita sembah Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, kami rindu masuk kata kudus-Mu Tuhan. Karunia-Mu Bapa, ini kerinduan kami. Kekuatan-Mu ya Tuhan, dalam hati kami yakin Kau hadir tempat ini Tuhan. Hanya Kaulah segalanya. Mari kita sembah Tuhan, kita rindukan Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ya Tuhan. Kami merasakan, kami merasakan kuasa yang tidak terbatas, kuasa-Mu Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin. Katakan dengan iman kita, ku rasakan kuasa yang kuasa terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan. Mari sembah Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi. Pemulihan. Katakan dengan iman kita, terjadi di sini. Amin, amin, yes. Mari sembah Tuhan. Doa firman saya serahkan kepada Kak Stef untuk berdoa. Kami datang padamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan. Kau
Engkau berikan suatu hal yang luar biasa pada kami saat ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau dengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu Tuhan. Berapi hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Biarlah kami mendengar, kami bukan hanya sekedar mendengar, tapi kami melakukan setiap firman Tuhan yang sudah kami terima. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat siang teman-teman. Saya bersyukur ini adalah hari pertama di tahun 2021. Kita ibadah umum tadi dan juga ibadah Yorsma hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan dan kemurahannya bagi kita semua. Dan saya percaya bahwa kita semua tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tema kita spesial hari ini bertepatan dengan hari apa? Valentine. Hari Valentine. Luar biasa ini sampai. Hari Valentine itu sebenarnya adalah hari yang sangat disukai oleh anak muda ya. Kita semua, saya nggak tahu teman-teman suka enggak dengan hari Valentine. Nah, Chris suka enggak? Udah. Orang suka enggak suka itu ada, saya percaya ada ininya, sejarahnya secara pribadi lah ya. Maksudnya karena setiap orang kan tidak semua suka dengan apa yang menjadi sesuatu hal yang sangat disukai oleh anak-anak muda zaman sekarang. Tentang hari Valentine, saya tidak tahu apakah kita pernah berimajinasi, bahkan kita mencari di sumber-sumber internet, kalau Valentine itu dilambangkan dengan love. Kemudian apalagi di tengahnya itu ada malaikat kecil, ada anak kecil memiliki sayap, dan kemudian dia memegang Panah. Wah, luar biasa, ternyata kamu juga. Katanya tadi dia nggak suka. Nah, itu sebenarnya ada sejarahnya. Jadi beberapa kali mungkin sudah pernah dikembangkan tentang hari Valentine. Dan kita juga bahkan pernah dengar bersama-sama tentang hari Valentine, tentang pengorbanan seorang anak Tuhan yang ingin memberikan hidupnya untuk mengabdi sebagai contoh bukti bahwa kasih itu sangat besar, cinta itu sangat dibutuhkan oleh manusia. Jadi dalam kehidupan kita, misalnya kita itu menceritakan tentang cinta itu nggak bakalan habis ya satu hari, bahkan seumur hidup kita mungkin kita bakalan penuh dengan suka dan duka, dan terutama cinta yang kita alami itu hampir kita tidak bisa secara 100% bisa menceritakan tentang cinta yang kita alami. Tapi kita bayangkan ya, dunia tanpa cinta itu bagaimana jadinya? Kalau misalnya kita lihat orang dari kejauhan aja, orang yang tidak punya cinta dalam hidupnya itu kelihatan banget. Jadi tahu apakah teman-teman perhatikan, ada orang yang belum ketemu aja, kita lihat dari wajahnya dari jauh, mukanya muram, serem. Jadi kalau misalnya di film-film mungkin teman-teman bisa pernah lihat ada wajah-wajah yang mungkin kayak Dracula. Itu gambaran-gambaran kayak monster. Itu sebenarnya gambar-gambaran hidup tanpa cinta dalam hati mereka. Walaupun misalnya ada cerita yang mengatakan vampir juga punya cinta. Tapi ternyata itu cuma cerita dongeng saja. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, dunia tanpa cinta sangat hampa, kosong. Tapi dunia penuh dengan cinta itu sangat bahagia banget. Buktinya saya gini, kelihatan kalau misalnya hati kita itu penuh dengan rasa cinta, setiap pagi kita mungkin bisa bersyukur. Tapi orang yang tidak punya rasa cinta dalam hatinya, aduh, rasanya lelah sekali, drop, capek, dan berkata, aduh, ngapain hidup itu nggak ada artinya. Tapi orang yang punya cinta dalam hatinya, saya percaya dia berkata, saya punya semangat hidup, dan hidup saya berarti buat orang lain. Amin. Saya juga percaya bahwa kita semua di sini, mau tidak mau, percaya atau tidak, sebenarnya kita ini penuh dengan cinta. Dari orang tua kita, dari teman-teman kita, bahkan kita sendiri yang mentransfer cinta itu kepada siapapun, bukan hanya kepada pacar, tapi kepada siapapun butuh yang namanya cinta. Jadi kalau misalnya gini, ada orang berkata, aku nggak suka hari Valentine, kenapa? Alasannya sederhana saja, nggak punya pacar. Jadi jangan istilahnya gini, cinta itu bukan
terbatas buat pacar atau kekasih, tapi cinta itu adalah milik kita semua manusia di dunia ini. Karena kita hidup dalam kasih dan cinta Tuhan. Dan kemudian ada beberapa sejarah tentang hebohnya dengan Valentine. Ada yang berkata gini, ciuman massal terbesar terjadi pada September 2007 saat 6.980 pasangan saling berpagut di kota Tuzla, Bosnia. Jadi mereka pada satu hari itu, misalnya pada jam 12 malam, mereka saling berpelukan di situ. Itu terjadi di Bosnia 2007. Kemudian di Thailand itu mengadakan pernikahan secara massal. Kita bayangin aja 200 pasangan itu menikah di hari yang sama. Di lapangan mungkin tempat pernikahannya mungkin nggak ada pendeta, mungkin bingung ya gimana memberkatinya kalau satu orang. Itu 200 pasangan pada hari Valentine mereka mengadakan nikah massal. Kemudian yang paling parah di hari Valentine ada beberapa gadis menyerahkan keperawanannya kepada kekasihnya sebagai hadiah hari Valentine. Itu gila. Jangan diikuti. Itu memang dunia dan itu terjadi. Kita nggak mungkin berkata, oh itu jijik. Tapi itu kenyataan. Kita lihat kalau misalnya kita buka internet, itu semua kita mau nggak mau kita terima kenyataan itu adalah kejadian yang kita hadapi di lingkungan kita. Tapi masalahnya adalah kita harus memilih ini mau kita ikuti atau tidak. Dan saya percaya kita ikuti adalah kemauan daripada Tuhan. Mereka boleh melakukan apapun lah untuk merayakan Valentine bahagia, terserah mereka. Tapi bagian kita adalah mengikuti aturannya Tuhan. Amin. Nah, itu yang terbaik bagi kita. Kemudian di Indonesia bertepatan juga kemarin hari raya Imlek. Biasanya diperjualbelikan itu alat-alat atau pernak-pernik ya hari Valentine. Kemudian berbaur dengan juga warna merah, apalagi kemarin sudah ada hari Imlek. Jadi itu juga sesuatu hal yang sangat disenangi oleh orang-orang Cina dan juga teman-teman kita yang selalu memperingatinya sebagai sesuatu hal yang berharga. Kemudian mungkin teman-teman berkata gini, Valentine itu digambarkan sebuah hati, cinta itu digambarkan sebuah hati. Tapi ternyata itu ada sejarahnya juga. Nah, lambang cinta sebenarnya ada cerita dan sejarahnya. Banyak yang percaya bahwa lambang cinta sudah ada sejak 3.000 tahun sebelum Masehi. Bayangin sudah ada sebelum kita lahir. Jadi berasal dari bentuk daun ivy yang sering digunakan oleh orang Yunani zaman dahulu sebagai ramuan pembakar gairah seksual. Daun ivy juga sering ditaruh di batu nisan untuk melambangkan cinta yang abadi walaupun kematian memisahkan. Jadi biasanya orang Yunani kuno mereka itu meletakkan bentuk daun ivy itu di batu nisan karena di situ mereka mengatakan bahwa ada cinta yang abadi ternyata yang di dunia ini ya walaupun kematian memisahkan tetapi itu tetap ada dan kekal. Kemudian pada tahun 630 sebelum Masehi, bangsa Yunani mengalami kekeringan dan ledakan berbagai populasi. Jadi di situ mereka juga mengalami berbagai persoalan hidup dan mereka berkata bahwa waduh susah mengutarakan cinta dengan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Kemudian dalam bahasa Inggris cinta sering dilambangkan dengan bentuk hati, nah atau jantung ya. Kemudian berkembang dari tahun 384 sebelum Masehi, di mana menurut Aristoteles lambang cinta adalah lambang cinta adalah jantung. Kenapa jantung? Kenapa bukan hati? Ternyata ada dua, hati sama jantung. Nah, kemudian menurutnya karena jantung merupakan pusat jiwa, tanpa jantung maka manusia tidak ada kehidupan. Bayang misalnya gini, orang tidak ada jantung, berarti orang itu sudah mati. Dan Aristoteles berkata cinta itu seperti jantung, karena kalau nggak ada jantung kita itu nggak akan hidup. Nah itu berkata seperti itu. Kemudian terdapat sebuah lukisan dinding karya Giotto yang menggambarkan seseorang yang memberikan jantungnya ke surga untuk menggambarkan betapa cintanya yang sangat besar kepada Tuhan. Kemudian
lukisan Leonardo da Vinci pada tahun 1304 juga dipercaya merupakan ilustrasi jantung paling mirip dengan bentuk jantung yang sebenarnya. Jadi dia melukiskan jantung yang sebenarnya gitu, sebagai lukisan sesuatu hal yang sangat luar biasa, di mana cinta itu sangat berharga. Kemudian, nah yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sampai sekarang bukan jantung yang malah dilambangkan sebagai cinta, malah hati. Nah itu yang menjadi pertanyaannya, kenapa malah hati yang digambarkan sebagai lambang cinta, bukannya jantung? Harusnya bentuknya begini ya, bukan seperti jantung. Kalaupun hati, sebenarnya gini, ini hati bentuknya gini, kayak ini. Tapi orang bentuknya gini loh. Udah baru di situ ada gambaran lain lagi. Nah, ternyata ada juga alasannya. Hal ini disebabkan karena walaupun jantung merupakan pusat jiwa, tetapi hati merupakan peranan penting dalam memainkan emosi. Walaupun jantung itu terutama, tapi hati itu ternyata adalah letak di mana kita meletakkan emosi, perasaan. Misalnya gini, orang disakiti, gak mungkin lah orang berkata gini, jantungku sakit. Udah, dia bilang gini, hatiku sakit karena disakiti orang. Nah itu, hati selalu menjadi permainan emosi. Jadi misalnya gini, tersinggungannya sedikit, aduh, hati saya sangat tersakiti. Kenapa? Karena dia menyinggung saya tadi. Dia tidak menghargai saya. Yang tersakiti apa? Bukan jantung, tapi hati. Kenapa sampai sekarang di dalam bank cinta mereka mengatakan bahwa hati itu lebih dominan memainkan perasaan. Walaupun keduanya tidak bisa dipisahkan, jantung sama hati itu berdampingan. Dan itu sangat berharga banget dalam kehidupan kita. Hati itu sangat penting bagi kita untuk bisa memainkan emosi kita, perasaan kita ketika kita jatuh cinta. Yang memainkan peranan adalah hati. Hati kita sebenarnya hitam tanpa disinari oleh Tuhan. Itu ada gambar yang sering diilustrasikan, itu udah hati itu ada yang merah, ada hitam. Tapi ketika ada darah Yesus di situ, dia menyucikan hati itu menjadi merah. Dan ada juga yang bisa menggambarkan hati itu seperti warna putih yang dibalut dengan kasih Tuhan dalam hidup kita. Jadi hati kita ini sebenarnya gini, tanpa Yesus dalam hidup kita, hati kita itu hitam, penuh dengan masalah, kekecewaan kepada teman, disakiti orang. Itu gak bakalan bisa lupa seumur hidup. Masalah disakiti, dikecewakan, dibenci, itu gak bakalan bisa hilang kalau bukan Tuhan yang membersihkan hati kita itu satu-satu. Tuhan tarik satu-satu. Ini egomu dalam hatimu saya tarik pelan-pelan. Itu proses dalam hidup kita, mulai dari kecil. Tuhan itu proses hidup kita sampai dewasa. Bukan sampai hari ini, nanti ke depan pun kita akan tetap diproses oleh Tuhan. Sampai satu saat hati kita itu bersih semuanya di hadapan Tuhan. Dan kita siap bertemu Tuhan kedua kali. Amin. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita ini sebenarnya sebuah proses dalam cinta abadi bersama dengan Tuhan. Ada beberapa ayat, ada yang bawa ini ya, kita pilih topik. Di dalam Mazmur 34 ayat 19, ya, tolong dibaca. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat 19. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. 34 ayat 19. Oh, Tuhan itu, Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang rendah jiwa. Iya, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang luput jiwanya. Ya, banyak orang di dunia ini yang patah hati ketika Tuhan menjamah hati mereka dengan mukjizat yang luar biasa, entah itu kesembuhan, entah itu bertemu secara pribadi lewat mimpi. Berbagai cara Tuhan itu menjamah. Pertama adalah hati orang yang hatinya patah lah segala macam. Tuhan bangkitkan semangatnya menjadi orang yang perkasa dan luar biasa. Banyak di antara kita dijamah Tuhan lewat siapa? Lewat karyanya di dalam hati kita. Tuhan ubahkan hati banyak jutaan orang menjadi orang yang bersemangat karena Tuhan ada bersama dengan kita. Kemudian Matius 11 ayat 28.
Ini ayat hafalan bagi saya, ayat emas. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29. Kak Chris, Matius 11 ayat 28 sampai 29. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 9. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Jadi sesuatu hal yang indah, Tuhan itu memberikan kelegaan kepada kita. Kadang ya misalnya gini, satu hari aja ya kita kerja atau misalnya kuliah, orang yang belajar, itu ada masa titik di mana kita capek. Aku rasanya mau capek hari ini. Tapi di saat itu kita butuh yang namanya bersama dengan Tuhan. Itulah waktu-waktu sebenarnya waktu kita mentok hidupnya berada di bawah garis nol. Disitulah kita mencari Tuhan dalam hidup kita. Jangan banyak orang di dunia ini ketika mereka di garis nol, mereka mencari kesenangan dunia, mencari teman-teman yang mungkin yang membawa mereka dugem segala macam, itu bagi mereka. Tetapi bagi kita yang memiliki jiwa sebagai anak Tuhan, ketika kita lemah, Tuhan yang memberikan kita kelegaan. Hanya doa yang bisa memberikan kita kekuatan bersama dengan Tuhan, dan pujian juga dengan Tuhan. Terakhir, Yeskiel 36 ayat 26. Yeskiel 36. Yosua bisa. Ayat 26. 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepada hatimu yang taat. Sekali lagi Yeskiel, Yosua bisa. 36 ayat 26. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang baru yang Tuhan berikan kepada kita, itu ada roh Tuhan yang dalam diri kita. Kita ini sebenarnya adalah orang yang keras kepala, egois, segala macam lah tingkah-tingkah kita yang mungkin sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan di dunia ini itu hanya Tuhan yang sanggup mengubah hati orang. Kekuatan apapun, misalnya ada orang yang mungkin ahli hipnoterapi atau hipnotis orang, wah mereka bisa membuat orang macam-macam, tapi hanya Tuhan yang bisa mengubah hati manusia. Sekeras apapun hati kita itu pemarah atau apapun lah, tapi Tuhan sanggup mengubah hati kita menjadi baru. Amin. Jadi kalau misalnya ada orang di sekitar kita suatu saat bertemu dengan orang-orang yang mungkin bagi kita aneh orang ini ya, mau diomongin, dijelasin apapun, kok aneh sifatnya itu, kita hanya bisa berdoa, hanya kita menantikan mujizat Tuhan supaya orang tersebut dipenuhi hatinya dengan roh Tuhan yang bisa lembut, yang bisa menyinari bagi lingkungannya. Amin. Selanjutnya saya kepada Bapak Moses. Kita berdoa dulu untuk firman Tuhan. Kak, tolong Kak Stef doa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama, di mana Tuhan mengajarkan kepada kami semuanya yang terus taat kepadamu, mana ketika kami dijamah, hati kami diobatkan oleh Tuhan, suatu hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupan kami ini. Ajari kami Tuhan setiap hari, setiap saat, di mana kami terus berserah dan berharap kepada Tuhan. Bahkan ketika kami berada pada suatu hal yang tidak menyenangkan atau kami merasa suatu tidak ada yang dapat menghibur kami hanya berlari kepada Tuhan saja. Oke. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat semua yang kami alami setiap saat. Kami juga mengucap syukur buat firman-Mu saat ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Mengurapi dengan kuasa-Mu lebih lagi dan lebih lagi Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ku mau cinta Yesus selama
Seliburkan di dalam hidupmu, tetap cinta Yesus selama. Ya Bapa, Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. ya Bapa, Ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai rencanamu. Pakailah sesuai. Teman-teman, nih sebelumnya saya mengucapkan Happy Valentine buat teman-teman semua. Ini coklat Valentine ini identik dengan coklat. Coklat ini rasanya soalnya manis ya. Jadi biar kita Valentine kita ini kesan manis. Tapi kesan manis ini bukan hanya untuk kita aja, tapi biarlah di hari Valentine ini kita kasih ke orang yang kita sayangi. Kita kasih ke, ya kalau untuk Yayang itu udah biasa, kita kasih ke untuk keluarga kita atau mungkin untuk ke mama kita atau papa kita, ke adik kita. Nah, kita kasih coklat ini. Ini kalau mungkin di dalamnya ada 3, kasih satu-satu ke mama, 1, papa 1, adik kita 1. Ya, bilang aja sederhana, aku sayang sama kamu. Nih, Ma, aku sayang sama kamu. Pa, aku sayang sama kamu. Dek, aku sayang sama kamu. Ya jangan lupa nanti habis pulang dari tempat ini kita bagiin coklat ini ke orang yang kita sayangi. Kita kasih ke mama, kasih ke papa. Kalau udah punya anak, matiin. Habis yang belum punya anak. Dalam proses dikasih ke saya. dalam proses ini juga Petrus katanya segera akan punya anak gitu. Depan ya Petrus ya. Kan salah sudah ada di sini ya guys. Sudah ada di sini. Udah siap. Ya anak dalam proses ya belum punya anak nanti bisa kasih ke mama papa. Jangan lupa kita kasihin coklat ini, kita bilang I love you atau aku sayang kamu. Ya iyalah Valentine kali ini menjadi momen so sweet kita. Ya, oke kita tutup, kita bangkit berdiri. Ya kita mau terima berkat dari Tuhan. Ya mari kita angkat kedua tangan kita. Mengucap syukur Tuhan buat ibadah Youth hari ini. Kau memberkati setiap kami yang telah hadir di ibadah Youth pada siang hari ini Tuhan. Kau berkati, Kau sertai kami Tuhan dalam studi kami, dalam pekerjaan kami Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan. Kau angkat kami Tuhan jadi kepala bukan jadi ekor Tuhan. Jadikan kami teladan Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah kami Tuhan, murid-murid-Mu Tuhan, orang-orang yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami berbeda Tuhan dengan yang lain Tuhan, di mana kami memegang kebenaran-Mu Tuhan. Kami bisa membagikan kasih-Mu Tuhan, terutama melalui firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar, biarlah kami juga boleh membagikan kasih itu Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami Tuhan, kepada keluarga kami, kepada rekan kerja kami, kepada teman-teman sekolah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kau pakai kami menjadi saluran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kami mau pulang tempat kami masing-masing, Kau berkati kami, jaga lindungi kami, supaya kami boleh sampai dengan selamat Tuhan. Dan terutama Tuhan Kau jaga kesehatan kami Tuhan. Berkati setiap kami, jauhkan dari segala virus, segala sakit penyakit Tuhan. Jaga kami supaya kami boleh tetap sehat, kami boleh beribadah kembali minggu depan di tempat yang sama, jam yang sama. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, untuk ibadah minggu depan tetap setelah selesai kebaktian jam 9:30 di tempat ini. Ya, terima kasih semuanya, Tuhan berkati. Ya, jangan lupa tadi kasih coklat ke orang yang kita sayangi. Sama bilang Happy Valentine. Ya, terima kasih, Tuhan berkati semua.